nyusuin anak, bisa-bisa badan lu kendor. Udah deh, mendingan anak lu suruh nyusu anak sapi aja. Kalau dia sampai nggak merhatikan anak gue ambil anak itu. Oh brengsek, bajingan! Kamu tidur dengan sukarela sama saya malam ini. Seperti dulu, saya telah merekamnya di video. Apa? Kasihan Den Driul sama Den Krisna. Nungguin sepanjang malam. Sampai Den Krisna sholat tahajud. Takut kalau Denis kenapa-kenapa. Apa yang harus saya katakan sama Krisna? Apa? Lalu apa tugas saya? Kembali ke ruangan yang kecil itu, yang sumpek, dan membaca profil perusahaan. Pak D tidak berhak mengetahuinya sebelum saya. Walaupun Pak D mau baca, Pak D mesti confirm dulu dong ke saya. Jadi nggak salah kalau Mas Haris mengikuti peraturan perusahaan demi kebaikan kita semua. Saat ini Kelvin sebagai pemimpin perusahaan dan dia berhak mengatur kita semua. Sampai kapan Papa bisa hidup begini terus? Papa sudah bosan hidup begini. Mama gak ikut campur, Pak. Cuma Mama makin gak ngerti apa maunya Papa akhir-akhir ini. Udah, jangan banyak nanya. Bos kamu brengsek. Mas Haris sebetulnya butuh supir karena dia udah terlalu lelah nyupir sendiri. Apalagi sejak kejadian-kejadian kemarin itu. Saya cuma mengkhawatirkan keadaan mantan suami saya aja. Dia pasti merasa kehilangan sekali. Kenapa harus Krisna? Kenapa bukan Pak Sam aja? Saya sudah merencanakan untuk membuat acara dengan memperkenalkan produk-produk baru kita ke daerah-daerah yang belum pernah kita jangkau sebelumnya. Saya benar-benar nggak nyangka. Ternyata untuk mendapatkan Tiara, saya harus bersaing dengan dua laki-laki yang kelihatan sangat berminat sekali dengan Tiara. Tiara, Papa nggak akan ketemu lagi dengan Ibu Muti. Jadi kamu nggak usah beli gelang itu. Tapi, Pak. Tiara, kamu kan udah janji sama Papa kalau kamu nggak akan bertemu dengan Ibu Muti lagi. Ya, Papa. Masa Papa nggak ketemu sama Ibu Muti lagi? Katanya Ibu Muti udah tinggal di Jakarta. Papa kasih ya. Please, please. Ayo kasih dong. Papa nggak janji. Sekarang Papa harus kerja lagi. Nanti Papa telepon lagi ya. Ya, Papa. Jahat, Papa jahat. Papa jahat. Pokoknya Papa jahat. Udah Den, udah. Tuh, teman-temannya udah pada masuk semua. Ayo. Kenapa kamu nggak mengizinkan saya untuk bertemu dengan anak itu? Kamu kan tahu sebabnya. Krisna, kemarin kamu baru bilang sama saya kalau... Maaf, saya tidak ingin membicarakan masalah pribadi di sini. Dan sebaiknya saya melanjutkan laporan saya. Nah, tadi ini laporannya. Chris, lo ada apa sih sama Ibu Tiara? Nggak ada apa-apa. Tapi setiap lo keluar dari ruangan Ibu Tiara, lo pasti begini deh. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Chris, kalau ada ganjelan di hati, lo inget nih ya, lo punya temen, gue. Gue bisa kok nampung semua keluh kesah lo. Sekarang lo cerita sama gue, ada apa? Lo jangan khawatir deh, gue di sini bukan tukang gosip, Chris. Gue akan jaga rahasia lo itu rapet-rapet. Thank you, Gun. Tapi nggak ada apa-apa. Gue permisi sebentar, mau ke toilet, oke? Ternyata benar dugaan saya. Ternyata kamu akrab sekali dengan keluarga Krisna. Terutama anaknya, yang kebetulan namanya sama dengan kamu. Apa itu sebuah kesengajaan? Itu bukan urusan kamu, Dimas. Tolong tinggalin saya pusing. Tuh kan, kamu selalu pusing kalau membicarakan masalah ini. Habis saya harus ngebahas apa lagi? Saya ini kan cuma menanyakan, kenapa saya tidak diperbolehkan bertemu dengan anak dia? Tapi kamu membicarakannya dalam forum kerja. Apa salahnya? Kan cuma ada kamu. Lagi pula saya menganggap kamu dan Krisna itu sama-sama teman saya. Jadi nggak ada masalah kan? Saya ngomong begitu aja, lepas kontrol. Ya udah kalau emang udah lepas kontrol ya biarin aja. Saya rasa itu bukan masalah besar kan? Lagian saya juga nggak mau ada ganjalan di hati kamu maupun di hati Krisna. Saya hanya heran aja. Kenapa dia selalu bersikap keras kepala seperti itu terhadap saya? Ya, mungkin memang itu sifatnya.
Saya mau keluar. Kamu mau kemana? Saya ada perlu sama dia. Tuh kan, kamu cari pusing lagi. Saya harus ikut. Dimas, bukannya saya nggak menghargai perhatian kamu. Tapi saya merasa kalau saya lebih leluasa kalau saya berbicara hanya berdua dengan dia. Karena ini masalah pribadi. Tolong, maafin saya. Tiara, ini kan jamnya makan siang. Kamu nggak makan. Nanti aja ya. Kita makan siang sama-sama ya. Saya ada perlu sama dia. Kita lihat aja nanti. Krishna, saya butuh bicara sama kamu. Saya rasa nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Krishna, saya ingin bicara sama kamu. Saya ingin menuntaskan pembicaraan kita yang tadi. Saya ingin tanya sama kamu. Kenapa kamu nggak pernah mengizinkan saya untuk bertemu dengan anak kamu, Chris? Saya tahu kamu akan takut kalau saya menyakiti perasaan anak kamu. Tapi dia akan lebih sakit kalau kamu tidak mengizinkan dia untuk bertemu dengan saya, Chris. Begitu juga dengan saya. Tolonglah, Chris. Izinkan saya bertemu dengan dia. Saya tuh kangen sama dia. Saya sudah bisa menduga hal ini akan terjadi. Tapi saya tidak ingin ini terulang lagi, Tiara. Saya tidak ingin. Chris. Kamu kan nggak tahu betapa susahnya saya membangun kepercayaan dia. Semenjak dia ditinggal kamu, dia sungguh menderita. Dia sampai hilang semangat hidupnya. Sampai-sampai dia jatuh sakit. Sekarang, setelah penderitaannya berkurang, kamu ingin memulai lagi. Bukan. Saya bukan mau memulai penderitaan dia, bukan. Saya mau menebus kesalahan saya dengan mengabulkan keinginan dia untuk bertemu dengan saya, Chris. Tapi Tiara, saya takut dia berharap terlalu banyak sama kamu. Saya akan memberi pengertian sama dia. Saya akan memberi pengertian sama dia. Lagi pula, kamu juga udah bilang sama dia kalau dia mempunyai ibu dan adik yang baru untuk membahagiakan kehidupan dia. Jadi mungkin dia tidak memerlukan saya lagi. Dia hanya ingin bertemu dengan saya, Chris. Saya mohon. Saya janji saya tidak akan menyakiti dia. Saya janji. Saya hanya ingin ketemu dengan dia, Chris. Saya akan lebih melihat perasaan anak kamu. Apapun yang terjadi, saya mohon. Kenapa kamu begitu sangat mencintai dia? Apa karena dia anak saya? Saya ini wanita yang gak sempurna, Chris. Saya gak bisa mengharapkan diri saya untuk mempunyai anak. Saya tahu diri. Akhirnya saya bertemu dengan anak itu. Dan saya jatuh cinta sama anak itu yang ternyata anak itu adalah anak kamu sendiri. Dari awal, saya begitu mencintainya. Saya menganggap dia sebagai anak saya sendiri, Chris. Kamu tidak bisa merasakan kepedihan saya yang saya jalani setiap hari. Kamu gak bisa ngerasain. Saya lalui hari-hari saya tanpa anak. Saya merasa kesepian, Chris. Dari awal, saya bisa merasakan tatapan anak itu. Kasih sayang anak itu untuk saya bisa merasakan itu. Dia begitu tulus mencintai saya, begitu juga saya. Jadi kamu gak perlu curiga sama saya, Chris. Kamu gak perlu curiga. Siapapun dia, anak siapa, saya sudah mencintai dia dari pandangan pertama.
Jadi saya mohon, Chris, saya mohon. Saya mohon pertemukan saya sama dia, Chris. Baiklah. Kamu boleh bertemu dengan dia. Tapi untuk kali ini aja. Dan kamu harus ingat, itu tidak akan mengubah apapun tentang hubungan kita. Saya janji, saya nggak akan mengganggu kamu. Saya nggak akan mengganggu rumah tangga kamu. Sekarang saya ingin pergi menemui dia. Pasti sekolahnya belum bubar kan? Makasih ya. Makasih. Ada apa lagi? Maksud Bapak? Kamu habis bicara sama dia kan? Kalau memang dia bicara sama saya, kenapa, Pak? Krishna, kalau dia habis bicara sama kamu, pasti terjadi sesuatu. Kalau tidak kamu menyakiti dia, kamu pasti telah membuat dia sedih. Krishna, ancaman saya masih sama kamu. Saya berhak memecat kamu. Makanya kamu jangan main-main di perusahaan ini. Ngerti kamu? Setahu saya yang berhak memecat saya itu Ibu Tiara sendiri dan bapaknya, Pak Muklis. Tapi katakan saja sama mereka, kalau mereka ingin memecat saya, silahkan. Saya tidak merasa membuat kesalahan. Permisi, Pak Dimas. Ibu mau ketemu sama kamu, sayang. Kata papa kamu pengen ketemu sama ibu. Papa? Emangnya Ibu Muti ketemu sama papa? Papa nggak jahat dong sama Tiara? Enggak, sayang. Papa kamu nggak jahat. Papa kamu baik sekali. Sekarang kamu bisa ketemu sama Ibu Muti. Kamu mau pulang kan? Ibu antar ya? Iya. Tapi sebelum ibu antar pulang, mau kan makan siang sama ibu? Mau sih, tapi Tiara harus bilang dulu sama papa. Orang papa kamu udah ngizinin kok kamu pergi sama Ibu Muti. Tapi sama Tante Ninis? Memangnya Tante Ninis bakal marah kalau Tiara pergi sama Ibu Muti? Enggak sih, tapi Tiara takut. Tante Ninis nungguin Tiara pulang. Tiara telepon Tante Ninis dulu ya. Oh jangan. Gimana ya? Boleh sih telepon, tapi jangan bilang kalau Tiara pergi sama Ibu Muti ya. Tapi, aduh, gimana ya? Ibu telepon papa kamu dulu ya. Oke deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chris, ini saya Tiara. Iya. Ada apa? Kamu udah ketemu sama Tiara kan? Sudah, baru aja. Saya senang sekali. Baru aja saya mau mengajaknya makan siang, boleh kan? Bagaimana dengan dia? Dianya mau? Dia mau sekali. Tapi dia bilang dia harus minta izin dulu sama Ninis. Chris, bukannya saya mau membuat keluarga kamu berantakan, tapi kalau Ninis tahu Tiara pergi sama saya, dia pasti mengiranya yang macem-macem. Pasti dia marah. Kamu bisa nggak minta izin sama Ninis? Tapi jangan bilang kalau Tiara pergi sama saya. Kamu nyuruh saya berbohong?
Bukan begitu. Ini kan semua demi kebaikan kita. Kamu juga tahu saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan saya bersama Tiara. Jadi saya mohon, Chris. Ya, baiklah. Kamu pergi-pergi aja. Urusan ini adalah urusan saya. Dia nggak akan marah kalau kamu pergi sama Tiara. Kenapa dia nggak marah? Kan dia bisa aja berpikir kalau... Dia tidak berhak berpikir ke situ. Kalau kamu mau pergi, ya pergi aja. Tapi tolong, kalau sudah selesai, kamu antar Tiara. Dan satu hal lagi, tolong camkan. Kalau kamu tidak akan melakukan ini lagi. Oke? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, papa kamu udah ngizinin kamu boleh pergi sama Ibu Muti. Jadi kamu nggak perlu khawatir karena papa kamu yang akan telepon Tante Ninis. Ya? Oke deh. Asik. Mbok ikut ya? Iya, Den. Ya. Tiara pergi sama Tiara kamu itu? Iya. Tapi Tiara ngajaknya sih cuma makan siang aja. Saya ngasih tahu kamu supaya kamu nggak nungguin dia. Karena nanti kalau dia pulang diantarin sama Tiara. Oke? Baik, saya akan tunggu dia pulang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kan? Wow, enak? Gimana sekolah kamu sayang? Lancar nggak? Lancar. Malah Den Tiara tahun ini ranking 1, juara kelas. Oh iya, aduh bagus dong sayang, bagus sekali. Terus gimana, guru dramanya udah ada yang ganti belum? Sudah, Bu. Dan kami udah membuat pentasan. Sayangnya Bu Muti nggak ngeliat sih. Nggak apa-apa dong sayang, ibu kan selalu mendoakan kamu dari jauh supaya kamu lebih pintar, supaya kamu lebih bisa pentas, ya kan? Terus adik Dio gimana kabarnya? Adik Dio sakit dan kata papa adik Dio nggak bisa buang air sehingga harus dioperasi dan dikasih selang di perutnya dan bisa buang air kecil. Dan kata papa juga adik Dio mau dioperasi lagi setelah 6 bulan. Apa itu betul, Mbok? Iya Den. Den Dio itu harus dioperasinya 3 kali. Supaya itu loh Den, dibikin pembuangannya itu loh. Nah, terus Ninis gimana? Ninis baik-baik aja kan? Dia bisa menerima kan? Iya, ibunya baik-baik kok Den. Den Ninis bisa menerima semua ini kok. Ya syukurlah kalau begitu. Yaudah makan lagi deh, Mbok. Pasti Coba tambahin kejunya lagi. Ya, suka kejunya. Selamat sore, Pak. Sore, Bang. Geningnya Lira? Nggak sama ibu, Pak? Saya mau istirahat sebentar di sini. Kamar saya sudah disiapin, Mang. Perantos, Pak. Tolong bikinkan minuman kesukaan saya ya, Mang. Baik, Pak. Baik. Mangga.
sarapan dulu yuk. Ayo, Mama bikin roti. Krishna, ini Mama bikin roti kesukaan kamu. Mama memang sengaja bikin roti dan sosis kesukaan kalian. Siapa dulu dong? Mamanya Anti. Memangnya Anti anaknya siapa? Anaknya Mama. Kalau Krishna anak siapa? Anak Papa dong. Kalau Papa pergi? Krishna ikut Papa. Pokoknya kemana Papa pergi, kita pasti ikut Papa. Anti juga. Setiap Mama pergi, Anti harus ikut Mama. Berarti Krishna sama Anti anaknya siapa? Anak Mama dan Papa. Anak Mama emang pinter-pinter. Ternyata benar. Apa yang saya curigakan ternyata benar. Ada kejanggalan di laporan keuangan ini. Maksudnya, Mas? Ini laporan keuangan sebelum dan sesudah Calvin masuk ke perusahaan kita. Kelihatannya tidak mencolok. Tetapi kalau kita memperhatikan secara detail, maka nilai-nilai ini akan kelihatan bahwa ini tidak sama dan tidak sinkron dengan laporan keuangan ini. Apakah itu tanda-tanda Kelvin sudah berbuat curang, Mas? Ya, sepertinya begitu. Biar besok saya akan tanyakan sama dia semuanya. Kenapa di langit ada bintangnya ya, Pak? Karena langit dan bulan membutuhkan teman untuk menerangi bumi. Kenapa bumi harus terangi? Karena bumi kalau malam gelap. Kan ada lampu, Pak. Lampu saja itu tidak cukup. Lampu hanya menerangi sekelilingnya. Tapi kalau bintang dan bulan menerangi semua isi jagat raya. Kalau Krishna sudah besar, Krishna mau jadi bintang supaya bisa menerangi seluruh jagat raya. Kalau Krishna jadi bintang, Krishna cukup menerangi hati Papa saja. Supaya Krishna selalu dekat dengan Papa. Krishna akan selalu bersama Papa kok. Kalau Krishna nanti sudah besar, pasti Krishna akan berpisah dari Papa. Karena Krishna akan punya istri, Krishna punya anak, dan Krishna punya pekerjaan. Enggak Krishna nggak mau punya siapa-siapa. Krishna maunya punya Papa, Mama, dan adik Anti. Papa, Mama, dan adik Anti akan Krishna tarangi, Krishna lindungi, dan Krishna akan menjadi bintang untuk Papa, Mama, dan adik Anti. Kenapa semuanya telah hilang dalam hati anakku? Kenapa semua hilang? Kamu belum tidur, Nis? Saya belum dengar penjelasan kenapa kamu sampai menginap di rumah teman kamu tanpa ngasih kabar sama saya. Saya nggak sempet, Chris. Waktu itu handphone saya habis baterainya. Tapi kan kamu bisa menelpon dari rumah teman kamu atau meminjam handphone dari orang lain. Tidak seperti ini, Nis. Nggak ada berita sama sekali. Kamu tahu nggak? Saya cemas sekali mikirin kamu. Saya takut terjadi sesuatu sama kamu. Waktu itu saya minta maaf, Chris.
saya sedikit mabuk. Teman-teman maksa saya buat minum. Dan saya nggak bisa nolak. Lalu teman saya ngajakin nginep karena nggak ada satu orang pun yang tahu rumah baru saya. Dan saya juga nggak hafal jalan pulang ke sini. Jadi saya turuti teman saya itu, Chris. Maafin saya, Chris. Saya janji gak akan ngulang itu lagi. Saya nyesel. Saya nyesel udah nurutin teman-teman saya. Yes. Teman-teman kamu itu tidak salah. Mereka hanya memperlakukan kamu seperti dulu. Padahal kamunya kan sudah berjanji ingin berubah. Begini nih, saya bukannya mau mendikte kamu. Cuman yang namanya minuman keras itu kan tidak baik untuk kesehatan. Apalagi sama agama juga diharamkan. Dan sekarang kamu adalah seorang ibu. Ibu yang sedang menyusui bayinya. Jadi dampak buruk dari minuman itu akan berpengaruh buruk sama bayi kamu. Kamu mengerti kan, Nis? Nah, sekarang lupakan kejadian ini. Dan camkan dalam hati kamu kalau kamu tidak akan mengulanginya lagi. Ya, Chris. Akan saya camkan. Biar semuanya nggak terjadi lagi. Terima kasih ya, Chris. Kamu mau mengerti saya. Justru saya yang berterima kasih sama kamu, Nis. Karena kamu mau jujur sama saya. Saya merasa apa yang saya lakukan ini tidak sia-sia. Saya hanya ingin kamu bisa berubah. Biar kamu bisa mengurus Dio lebih baik. Dan sekarang, sebaiknya kamu tidur, sudah malam. Saya juga yakin Dio ingin bersama kamu. Karena kemarin kamu tidak pulang. Ya. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Kerry, kamu sudah merusak hidup saya. Kamu sudah merusak kepercayaan saya. Kalau aja Krishna tahu. Kalau aja Krishna tahu. Krishna nggak boleh tahu. Dia sudah terlalu baik sama saya. Krishna nggak boleh tahu. Hei sayang, gimana kamu bisa tidur kalau musiknya nggak dimatikan? Tiara dengar musik ini, nanti Tiara juga ngantuk. Tapi papa lihat kamu nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur. Mana? Oh iya, Pak. Tiara mau ucapin terima kasih sama Papa karena Papa udah bilangin sama Ibu Muti kalau Tiara mau ketemu sama Ibu Muti. Papa nggak kasih tahu Ibu Muti. Kata Ibu Muti ke sekolah Tiara karena disuruh Papa. Papa kalian nyuruh. Iya, betul. Ibu Muti betul, Papa lupa. Terima kasih ya, Pak. Tiara senang sekali. Tiara udah kasih kado buat Ibu Muti. Gelang-gelangan, Pak. Ibu Muti senang sekali. Emangnya kalian ngapain aja? Makan, Pak, sambil ngobrol. Ngobrolin apa? Apa aja. Ibu Muti nanya tentang Papa nggak? Oh, enggak. Ibu Muti cuma tanya kabarnya Dio. Katanya, ada Dio gimana? Nah, Tiara jawab aja Dio baik-baik aja. Pah, kenapa sih? Kayaknya Papa nggak suka Tiara ketemu sama Ibu Muti. Sebetulnya nggak apa-apa kan, Pak? Kan Ibu Muti udah tinggal di Jakarta. Kata suaminya Ibu Muti boleh ketemu sama Tiara. Berarti
Boleh kan Pak Tiara ketemu sama Ibu Muti terus-terusan? Sayang, kamu kan udah janji. Kamu ketemu dengan Ibu Muti cuma sekali ini aja. Tapi Pak, Tiara, kamu tidak boleh mengharapkan terlalu banyak dari Ibu Muti. Walaupun Ibu Muti bilang dia boleh ketemu dengan kita oleh suaminya, tapi tetap aja kita harus menghormati suaminya. Orang yang sudah punya suami itu ada batasan untuk ketemu dengan orang lain. tapi kalau sama Tiara? Iya, kalau sama kamu sih nggak apa-apa sayang. Tapi yang papa takutkan itu suaminya menyangka Ibu Muti ketemu dengan papa. Karena papa kan pernah dekat dengan Ibu Muti. Tapi... Sudahlah Tiara, coba kamu mengerti ya. Tapi Pak, kalau Tiara bicara sama suaminya, mungkin suaminya akan mengerti. Nggak apa-apa kan Pak? Iya, nggak apa-apa sih, tapi buat apa sayang? Nanti malah kamu diketawain. Kecil-kecil udah berani nantangin orang dewasa. Sudahlah sayang, lupakan Ibu Muti. Sekarang kamu kan sudah punya adik Dio. Dulu kamu selalu bilang sama papa kamu ingin adik untuk bermain. Sekarang kamu udah punya adik, malah nggak diajak main, ditinggalin terus. Tapi ada Dionya tidur terus Pak, gimana? Itu kan karena adik Dionya masih kecil. Nanti setelah dia berumur sekitar 5-6 bulan, udah bisa diajak main. Makanya kamu sebagai kakaknya harus sabar ya. Sayang, sekarang kamu tidur. Dan jangan dihidupkan lagi musiknya ya. Tapi Pak, Tiara senang sama musiknya. Memangnya apanya sih yang membuat kamu selalu ingin mendengarkan musiknya? Karena musik itu mengingatkan Tiara sama Ibu Muti. Waktu Tiara dibuatin makan, waktu Tiara disuapin, didongengin, terus apa lagi ya? Sudah sayang, cukup ya. Papa ingat kan yang kita ke piknik ke kebun binatang? Sudah sayang, cukup. Sekarang sudah malam. Kamu tidur ya. Ya, besok pagi-pagi kamu harus sekolah. Jangan sampai telat yuk. Terjadi dengan anak saya. Mengapa dia sulit melupakan Tiara? Apakah dia mengalami hal seperti saya? Sama-sama sulit melupakan wanita itu. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kami sangat sulit melupakan wanita itu? Wanita yang sudah mencabik-cabik perasaan saya dan anak saya. Kenapa wanita itu selalu ada di antara kami? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.